Terdapat 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Tri Sutrisno yang merupakan mantan Wakil Presiden. Salah satu tuntutan tersebut adalah reshuffle kabinet. Mari kita bahas dalam episode Cakep kali ini. Bersama saya, Wisnu Yuwono. Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan diatur oleh Undang-Undang 45 Pasal 17, di mana Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Tetapi dalam prakteknya itu tidak hanya soal teknis administratif. Tentu saja ada sebuah unsur politik, ada tekanan politik, ada pertimbangan evaluasi kinerja, ada pertimbangan koalisi partai yang harus diperhitungkan oleh seorang presiden. Kalau kita lihat Presiden Soekarno itu lebih banyak pertimbangan ideologi dan pertimbangan koalisi politik pada waktu beliau misalnya menjadi presiden di demokrasi parlementer. Kemudian kalau Soeharto lebih banyak pertimbangan teknokratis karena pada waktu itu beliau benar-benar fokus pada pembangunan ekonomi, sehingga untuk menciptakan stabilitas politik, Presiden Soeharto jarang mengganti kabinetnya dalam periode 5 tahun. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana beliau adalah presiden pertama yang dipilih langsung, serta harus memikirkan koalisi partai, beliau melakukan reshuffle kabinet biasanya 2 kali dalam satu periode. Dan salah satu pertimbangannya selain kinerja adalah untuk mensolidkan koalisi partai di pemerintahannya. Sementara Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet lebih dari 5 kali dalam satu periode. Nah, ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat pragmatis. Unsur tekanan politik, unsur kinerja, dan tentu saja yang paling penting adalah unsur untuk memperkuat koalisi politik di pemerintahannya. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa reshuffle kabinet yang terjadi itu tidak semata-mata soal kinerja, tetapi juga soal politik dan tentu saja untuk menciptakan persepsi publik yang lebih baik terhadap pemerintah. Dengan adanya tuntutan Forum Purnawirawan TNI, di mana salah satunya adalah reshuffle kabinet, hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan dari kinerja kabinet Presiden Prabowo, minimal dari para elit purnawirawan militer tersebut. Tentu saja Prabowo melakukan respons dengan menunjuk mantan Menko Polhukam Jenderal TNI Wiranto. Dalam keterangannya, Jenderal TNI Wiranto mengatakan bahwa Presiden sangat memahami tuntutan tersebut dan berjanji akan mempelajari dan membutuhkan waktu ya untuk membuat keputusan reshuffle tersebut. Memiliki banyak sekali program besar dan sangat strategis seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan UMR, pemberdayaan koperasi, dan lain-lain. Tentu saja untuk menjalankan program-program strategis tersebut, beliau membutuhkan menteri-menteri yang kompeten, kredibel, loyal, dan tentu saja responsif terhadap keinginan publik. Apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet? Pertimbangan pertama yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah melakukan evaluasi berdasarkan kinerja tetapi bukan berdasarkan loyalitas. Menteri yang tidak berkinerja sedekat apapun dengan Presiden tentu saja harus diberhentikan. Langkah kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kesinambungan dan stabilitas politik. Presiden seyogyanya tidak boleh terlalu sering mengganti kabinet karena nanti akan mengganggu kestabilan politik dan juga akan mengganggu program karena menteri baru pasti perlu masa transisi dan penyesuaian. Pertimbangan ketiga,
Dalam pemilihan figur, keahlian teknokrasi yang harus diutamakan, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sehingga orang tersebut tidak hanya menguasai teknis, tapi mampu melakukan koordinasi lintas sektor. Pertimbangan terakhir yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah memilih figur yang responsif terhadap keinginan publik. Figur menteri yang sering membuat kontroversi, tapi hasil kerjanya nol, tanpa ragu perlu diganti secepatnya. Reshuffle kabinet adalah merupakan alat untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih baik lagi, bukan merupakan sarana untuk mengakomodasi politik. Karena pada akhirnya kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan, sehingga nantinya Indonesia menjadi lebih sejahtera dengan kebijakan publik berkualitas yang dideliver oleh menteri yang mempunyai kompetensi tinggi, integritas tinggi, dan komitmen kuat terhadap rakyatnya. 8 tuntutan ditulis dengan harapan yang nyata, tapi benarkah diterima seolah arsip biasa? Reshuffle kabinet jadi sorotan utama. Akankah Presiden mengambil langkah bahana? Bersama saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode Cakep berikutnya.